Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 6. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ mata pelajaran fikih. Silakan dibuka pelajaran fikih buku salam bab 3 halaman 76. Di bab 3 ini menerangkan tentang barang temuan atau luqathah. Kalian akan diajak menghayati nilai-nilai dari ketentuan barang temuan, kemudian membiasakan perilaku jujur dan tanggung jawab, serta peduli sebagai bukti pemahaman terhadap ketentuan barang temuan, kemudian memahami ketentuan barang temuan dan mensimulasikan barang temuan. Yang pertama, pengertian barang temuan. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut dengan luqathah. Ya, luqathah. Kemudian menurut fikih adalah sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya karena terjatuh, lupa, dan sebab lainnya. Ya. Kemudian hukum barang temuan. Nah, umumnya barang temuan berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan, ya disebut luqathah. Sedangkan yang berupa hewan disebut dengan dollah. Ya. Hukum barang temuan. Nah, bagi orang yang menemukan barang temuan, maka baginya berlaku hukum-hukum. Pertama, dapat menjadi wajib mengambil dan memeliharanya. Jika diduga kuat tidak diambil olehnya, akan diambil oleh orang yang salah dan dipergunakan dengan tidak sebenarnya. Yang kedua, menjadi sunnah jika mengambil dan memeliharanya. Menjadi sunnah apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya diri bahwa dirinya sanggup mengerjakan ketentuan barang temuan. Yang kemudian dapat menjadi haram apabila mengambil dan memeliharanya jika dia tidak percaya diri untuk bisa memenuhi segala ketentuan luqathah. Yang keempat, makruh mengambilnya jika tidak percaya dan ragu terhadap diri sendiri. Ragu kalau dia tidak dapat merawat barang temuan tersebut sebagaimana mestinya. Yang kelima, mustahab atau dianjurkan jika barang temuan itu berada di tempat yang aman. Dan yang terakhir, mubah atau boleh. Hukum ini berdasarkan hadis Nabi SAW, artinya Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, sesungguhnya seorang bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai luqathah barang temuan. Beliau menjawab, kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka gunakanlah. Jika suatu hari nanti pemiliknya datang, berikanlah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketentuan barang temuan. Barang temuan atau luqathah memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama, syarat dan rukun barang temuan. Adapun rukun luqathah atau rukun barang temuan meliputi yang pertama, yang mengambil. Syaratnya harus adil, sudah balik, bukan orang yang boros, ya, dan dapat memelihara barang temuan dengan baik. Yang kedua, barang yang ditemukan. Nah, barang yang ditemukan atau barang luqathah ini dibedakan dalam 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak, ya, maka barang tersebut disimpan di tempat yang layak, kemudian diumumkan ke masyarakat umum siapa yang kehilangan emas atau perak tersebut, diumumkan selama setahun. Kemudian yang menemukan harus mengenali ciri-ciri barang tersebut, kantongnya, bentuk emasnya, ya. Kemudian diumumkan sesuai dengan ciri-cirinya, tetapi tidak usah semuanya, gitu ya. Diumumkan selama setahun. Kemudian yang kedua, barang yang tidak tahan lama seperti makanan, ya. Nah, orang yang mengambil makanan, barang temuan berupa makanan ini, dia boleh memilih. Pertama, menggunakannya dan menggantinya. Yang kedua, menjualnya dan uangnya hasil penjualan diberi kepada pemiliknya. Yang ketiga, barang yang dapat tahan lama dengan usaha seperti susu. Susu kalau berupa cair tidak tahan lama, tapi kalau dibuat keju menjadi tahan lama. Maka orang yang menemukan barang temuan berupa susu tersebut, dia bisa memilih yang lebih berfaedah bagi pemiliknya, dijual atau menjadi keju.
Yang keempat, sesuatu yang butuh dengan nafkah seperti binatang, anak kecil, manusia dan lain sebagainya. Nah, tentang binatang ada dua macam. Pertama, binatang yang kuat ya, seperti unta, kerbau, kuda. Ini lebih baik dibiarkan saja. Yang kedua, binatang yang lemah. Ya, ini dilakukan salah satu cara berikut. Yang pertama, disembelih kemudian dimakan. Tapi ketika pemiliknya datang nanti dia akan membayarnya. Yang kedua, dengan sukarela memberi makan hewan tersebut. Dan yang ketiga, menjualnya kemudian menyimpan uangnya untuk diberikan kepada pemiliknya. Nah, itu adalah syarat dan rukun luqotoh. Jadi syarat rukun luqotoh hanya dua. Pertama yang menemukan, yang kedua barang yang ditemukan. Orang yang menemukan syaratnya harus balik, berakal sehat ya, dan tidak boros, mampu menjaga barang temuan dengan baik. Yang kedua, barang luqotoh itu ada 4 macam ya. Ada barang yang tahan lama, ada barang yang tidak tahan lama. Yang ketiga, barang tahan lama tapi dengan dirubah menjadi barang bentuk lain. Dan yang keempat, sesuatu yang butuh kepada nafkah ya. Kemudian yang kedua, kewajiban penemu barang temuan. Nah, orang yang menemukan barang temuan memiliki kewajiban antara lain yang pertama, mengamati tanda-tanda yang membedakan dengan benda lainnya ya. Barang yang dia temukan dia harus kenali ciri-cirinya. Gitu ya, baik ukurannya, bentuk tempat, ikatannya dan jenisnya. Yang kedua, memelihara barang temuannya dengan baik sebagaimana memelihara barangnya sendiri. Yang ketiga, mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara ya, dengan pengeras suara maupun media lainnya. Jika barang tersebut seharga 10 dirham ke atas, maka diumumkan selama setahun. Namun jika kurang dari 10 dirham, maka cukup 3 atau 6 hari saja. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan barang temuan ya. Yang pertama, orang yang menemukan anak yang terlantar di jalan, hukumnya fardu kifayah bagi kita untuk memungutnya, mendidik serta mengasuhnya. Apabila terdapat harta pada anak tersebut, maka digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan anak tersebut ya, atau diserahkan kepada hakim atau pemuka agama, ustadz atau kiai, bagaimana caranya bermusyawarah untuk menggunakan harta anak tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, menemukan barang-barang yang sepele ya, yang terlihat sengaja dibuang ya, seperti makanan yang sedikit ataupun uang kertas, yang sedikit 1000 atau 500 ya. Maka tidak diwajibkan bagi penemunya untuk uang yang sedikit ya, 100 rupiah bukan 500 ya. Maka tidak diwajibkan bagi penemunya untuk mengumumkan selama setahun, tapi cukup beberapa hari saja gitu ya. Kemudian jika tidak ada yang datang mengambil, maka boleh dipakai. Namun jika kemudian ada yang datang mengambil, dia harus menggantinya. Yang keempat, hilang dan rusaknya luqotoh barang temuan. Nah, luqotoh merupakan amanat bagi yang menemukannya. Kalau kamu menemukan barang temuan, jaga dengan baik. Jika barang tersebut rusak dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya, maka orang yang menemukan tadi tidak wajib menggantinya karena hilang atau rusak tanpa sengaja. Adapun jika barang tersebut rusak atau hilang dengan keteledoran, maka orang tersebut wajib mengganti kepada pemilik asli barang tersebut ya. Kemudian jika orang yang menemukan sudah meninggal ya, maka amanat menjaga luqotoh tersebut beralih kepada ahli warisnya. Nah, itulah sekelumit tentang materi luqotoh atau barang temuan. Semoga bisa dipahami dan dapat menjadi tambahan ilmu buat kalian. Untuk selanjutnya dilanjutkan mengerjakan latihan 1 ya, halaman 80, bagian 1 dan bagian 2. Itu saja untuk hari ini. Ini merupakan bab 3 materi terakhir daripada fikih. Semoga PJJ yang singkat ini bisa menambah ilmu buat kalian dan
menambah sedikit pemahaman kepada kalian tentang luqatoh. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Ingat, besok adalah ujian tahfidz. Kurangi mainnya, ulang-ulang hafalan kalian ya, dan tetap tenang ya, tidak usah grogi ataupun tidak usah deg-degan ya. Hadapi dengan santai, insya Allah Allah akan membantu hafalan kamu semua, amin. Setelah kalian kerjakan tugas hari ini, fotokan, kirim fotonya ke Pak Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.